Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbayanti. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang dua aliran pokok pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Langsung saja, yang pertama itu aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dari berbagai aliran pendidikan di Indonesia, ada dua pokok yang perlu kita pelajari, yaitu pendidikan taman siswa dan pendidikan Institut Nasional Syafi'i. Hal ini dan antara lain karena latar belakang kepentingan pendirian untuk semua atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, waktu pendirian terutama karena mereka reaksi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang sangat tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia, baik kesempatan yang diberikan, diskriminasi bangsa dan golongan, maupun kepentingan hasil pendidikan, misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Kyai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. A. Asas Taman Siswa. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dan pri kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Selanjutnya, 4. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya, lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuasaan diri dan menolak bantuan siapapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang terakhir, 6. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka harus mempelajari sendiri segala usaha yang dilakukan, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya kejelasan lahir dan batin untuk mengobatkan segala kepentingan kepribadian demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. B. Tujuan Taman Siswa. Pertama, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka, lahir dan batin, luhur, akal budaya, serta sehat jasmani, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. C. Upaya-upaya yang dilakukan Taman Siswa. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecerdasan hidup dalam ruang lingkup eksternal. Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. D. Hasil-hasil yang dicapai. Taman Siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai sarjana, Wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan tinggi. Ruang Pendidik Indonesia Netherlands School, Kayu Tanam. Ruang Pendidik Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Asas dan tujuan Ruang Pendidik Indonesia Netherlands School, Kayu Tanam. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keakraban dan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang terakhir, menentang intelektualisme. Tujuan Ruang Pendidik Indonesia Netherlands School, Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan berani bertanggung jawab, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Upaya-upaya ruang pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan menerbitkan majalah anak-anak seni, serta mencetak buku pelajaran. Hasil-hasil yang dicapai oleh Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidikan jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni.